Sepertinya kami belum bisa sampai di Danau Segara Anak. Kemungkinan kita akan istirahat dulu di air kalak yang ada di sini dekat Gua Susu. Dan ini sudah azan maghrib. Itu artinya hutan atau gunung sudah mulai gelap. Jadi sebentar di depan nanti kita sudah mulai mengeluarkan lampu senter untuk melanjutkan perjalanan. Nanti kami akan beristirahat di air kalak untuk beberapa menit atau sekitar beberapa jam. Kemudian nanti di situ kami akan mengatur apakah lanjut ke danau atau akan bermalam di Gua Susu. Karena teman juga sudah ada beberapa yang udah kelelahan dan ya seperti itulah. Oke, lanjut. Walaupun kami targetkan hari ini sampai di Danau Segara Anak, namun melihat kondisi fisik dari salah satu teman saya, jadi kami putuskan akan bermalam di pemandian air panas Gua Susu. Mengingat hari sudah mulai gelap, sementara jalur yang akan kami lewati termasuk berbahaya jika dipaksakan berjalan malam. Dia nggak ada. Dan hingga pada akhirnya kami tiba di pemandian air panas Gua Susu. Di sini banyak sekali para pendaki yang bermalam, tapi kebanyakan pendaki yang akan turun melewati jalur Torean. Oke, sahabat petualang, kita sudah sampai di air kalak pertama setelah kita melewati jalur yang begitu ekstrim dan melelahkan. Ya, mengingat salah satu teman saya yang sudah tidak sanggup melanjutkan perjalanan. Akhirnya kami putuskan untuk bermalam di sini dan besok kami akan lanjutkan pendakian menuju ke Danau Segara Anak. Ini Hari ini merupakan hari ketiga kami dalam pendakian dan pagi ini kami harus melanjutkan pendakian menuju ke Danau Segara Anak. Tapi sebelum sarapan pagi dan melanjutkan pendakian, kami menikmati suasana pagi sambil berendam di air panas. Konon ceritanya, air panas ini diyakini oleh masyarakat Sasak Lombok bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Itulah sebabnya banyak sekali orang-orang yang datang ke tempat ini untuk berobat. Kopang. Nggih. Kopang Lombok Tengah. Pakai tepung dia kan tetap kendai dia. Pokoknya bercakap nomor supaya kok boleh bareng. Oke, hari ini merupakan hari ketiga dalam pendakian menuju ke Gunung Rinjani. Dan sekarang kami akan menuju ke danau. Salik. Oke, hati-hati Kang. Siap. Ayo Abang. Abang ganteng. Dari Gua Susu, kami melanjutkan lagi pendakian menuju ke Danau Segara Anak. Dan estimasi yang akan ditempuh kurang lebih sekitar 1 jam pendakian. Itu guys, bapak-bapak umurnya sudah 60-an, masih kuat. Dan apa kabar kita yang masih sehat ini? Go, semangat. Semangat. Kita datang dari sana. Tuh jalur Torean antara gunung sebelah sana dan sebelah sana. Dan akhirnya kurang lebih 1 jam kami sudah tiba di Danau Segara Anak. Dan kembali lagi ke Danau Segara Anak. Ya seperti biasa
Di sini sudah dipenuhi oleh para pengunjung dari berbagai penjuru. Oke, semangat. Semangat. Yes. Kita dapat pinjam pancing ini. Gimana, semangat. Dan akhirnya di hari ketiga kita sudah sampai di Danau Segara Anak. Nah, di sini rencana kami akan bermalam 1 malam, dan mungkin besok kami akan melanjutkan pendakian menuju ke Pelawangan Sembalun, dan selanjutnya kita akan menuju ke summit Puncak Rinjani 3000 mdpl. Setelah itu, kami langsung mendirikan tenda. Kemudian ada yang pergi mengambil air minum untuk digunakan memasak. Kita mau masak nasi, guys. Halo guys. Masak nasi di tempat yang paling terindah. Bersama saya yang paling kuat. Kita masak di danau yang termahal. Nah, seperti inilah tempat pengambilan air bersih. Sumber air ini berasal langsung dari Gunung Rinjani. Hari ini merupakan hari keempat kami berada di Gunung Rinjani. Kami bangun pagi dengan badan yang pegal-pegal setelah 3 hari melewati jalur pendakian yang luar biasa terjal. Jadi sepertinya hari ini kami masih akan bertahan di Danau Segara Anak dan belum bisa melanjutkan pendakian ke puncak Gunung Rinjani. Oke, ini sayurnya sampai kering. Bisa dibayangkan betapa dinginnya di Danau Segara Anak ini, sehingga lauk yang kami buat semalam sampai membeku. Imuk ya, twist. Wajah orang menyesal naik gunung. Tidak, dia tidak bisa. Ini tidak menyesal, Anda tidak menyesal. Di Danau Segara Anak, kami bertemu banyak sekali pendaki dari berbagai daerah, salah satunya pendaki dari Pulau Jawa. Seperti Bang Sipa, Bang Parit, dan Bang Ali, mereka berasal dari Pulau Jawa. Di sini kami bercerita tentang asiknya dalam dunia pendakian, sambil memancing ikan di Danau Segara Anak. Banyak ya guys ya, ikan punya orang. Ya, mantap. Setelah selesai sarapan pagi, kemudian saya menuju ke pemandian air panas bersama Bang Sipa, Bang Parit, dan Bang Ali. Kami bertiga akan pergi berendam di air panas yang ada di kawasan Danau Segara Anak. Ini adalah salah satu sumber mata air panas yang berasal dari air belerang Gunung Merapi yang ada di Gunung Rinjani, yang sangat diyakini oleh suku asli Pulau Lombok sebagai obat yang bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Gimana Bang? Seger banget ini. Gimana? Panas-panas tapi bang enak pokoknya. Enak ya? Gimana Bangnya? Gimana? Mantap. Jadi gak pengen pulang ini. Nggak bisa pulang ya. Ini Abangnya satu, gimana? Ini 24 jam aja di sini, 24 Mas. jam ya. Udah tadi ini bangun rumahnya.
Ya, ini teman-teman dari jauh, dari Jawa ya Mas ya. Ya, Jawa Barat ya. Dari Jawa Barat datang ke Lombok, ke Gunung Rinjani untuk menikmati keindahan Gunung Rinjani. Selain puncaknya yang bagus pemandangannya, di sini juga banyak tempat-tempat yang perlu kita kunjungi seperti air panas. Kita bisa terapi di sini untuk kesehatan. Dengan berendam di air panas ini, sel-sel darah yang tersumbat bisa lancar kembali, sehingga membuat tubuh menjadi ringan dan sehat kembali. Iya, mungkin 2 malam nih jalan. Berarti rencana extend berapa hari, Bang? Mending 4 hari. Barang betul. Didenda 850. Kita sudah mandi di air panas dan ya rasa badan udah mulai segar kembali. Dan saya akan menuju ke tempat pengambilan air dan air terjun di sana. Oke, yuk. Sekarang kita akan menuju ke air terjun yang di bawah sana. Dan air terjun ini kurang lebih sekitar 200 meter dari Danau Segara Anak. Ini adalah salah satu air terjun yang berada di kawasan Danau Segara Anak. Sumber air ini juga berasal dari Danau Segara Nah, Anak. ini adalah air terjun yang kedua setelah air terjun pertama tempat kita mandi di sana, tempat air kalak yang di atas di bawah Danau Segara Anak. Nah, ini air terjun ini juga berasal dari Danau Segara Anak dan airnya masih sangat-sangat sedikit. Setelah beberapa menit kami berada di area air terjun, kemudian kami kembali ke Danau Segara Anak untuk melanjutkan aktivitas seperti biasa, yaitu memancing. Selain bisa memancing, di Danau Segara Anak adalah salah satu tempat ternyaman untuk menghilangkan stres yang diakibatkan oleh padatnya pekerjaan dan berbagai hal yang ada di kehidupan yang keras ini. Seperti inilah suasana ikan di Danau Segara Anak. Bisa dibilang surganya para pemancing. Rahma, Mau balik di mana? belum? Ayo. Mantap. Hari ini merupakan hari kelima kami berada di Gunung Rinjani. Hari ini antara dua pilihan. Ada salah satu teman saya yang tidak mampu untuk melanjutkan pendakian menuju ke Puncak Rinjani, dan sementara 2 orang harus memutuskan untuk melanjutkan pendakian menuju ke Puncak Rinjani. Dan saya akan tetap tinggal di Danau Segara Anak untuk menemani salah satu teman saya yang bisa dibilang sudah tidak mampu untuk melanjutkan pendakian menuju ke Puncak Rinjani. Jadi mungkin besok pagi atau mungkin besok sore kami akan turun menuju ke Torean atau Iya, ini adalah salah satu teman saya, yaitu Silpa. Dia sudah tidak mampu untuk melanjutkan pendakian menuju Puncak Rinjani. Di sini saya bingung untuk mengambil keputusan, sementara 2 teman saya harus melanjutkan pendakian menuju puncak. Dan setelah kami sepakati dan tidak ada paksaan buat kita semua, akhirnya saya akan tetap tinggal di danau untuk menemani Silpa. Sementara Rahma dan Sasmita
tetap melanjutkan pendakian sampai ke puncak Gunung Rinjani. Oke, itu dua teman saya akan melanjutkan pendakian menuju ke puncak Rinjani. Sementara saya bersama ini akan diam di sini untuk menunggu dua teman yang akan melanjutkan pendakian. Jadi semoga buat teman yang akan menuju ke puncak bisa sampai dengan selamat dan kembali pulang juga dengan selamat. Oke, selama dalam pendakian harus berhati-hati, utamakan keselamatan, jangan saling tinggal, dan jalanan menuju ke puncak jika ada badai usahakan jangan lanjutkan perjalanan, diam di tempat. Oke, yang penting tetap utamakan keselamatan. Oke, Berdoa dalam hati. berdoa. Oke. Selain berpisah sama teman kami yaitu Rahma dan Sasmita, saya juga harus berpisah bersama 3 teman saya yang berasal dari Pulau Jawa. Mereka bertiga hari ini akan turun melewati Ketemu lagi. jalur Norean. Keren. Yuk, sampai ketemu lagi. Ente Mas. Yuk, Makasih ya, Ente Bang. deh, siap. Hati-hati. Dadah. Dadah. Selamat jalan kawan. Semoga suatu saat nanti kita bisa bertemu dan bisa mendaki sama-sama lagi. Setelah itu, kami berdua melanjutkan aktivitas seperti biasa, yaitu memancing. Bangun angkat. Bangun angkat. Inilah asiknya memancing di Danau Segara Anak. Ikannya berlimpah, tidak dibatasi. Selain banyaknya ikan nila, di sini juga banyak ikan mas yang ukurannya besar-besar. Oke, ini merupakan hari kelima saya berada di Gunung Rinjani untuk melakukan eksplor di beberapa tempat, dan sekarang saya akan menuju ke air terjun yang paling bawah sana, yang jalan menuju ke sana cukup lumayan sulit dan terjal. Oke, let's go. Saya akan coba turun ke bawah sana. Ini tuh air terjunnya di bawah sana, keren. Jalan turunnya ya lumayan. Kita harus fokus dan selalu hati-hati di sini karena ini cukup lumayan terjal. Ini jalan turunnya ke sana. Dan saya harus turun melewati ini, melewati pohon. Oke. Saya turunnya di sana. Sepertinya ini lebih sulit lagi. Sekarang saya berada di bawah air terjun. Air terjun ini berasal dari Danau Segara Anak, dan ini merupakan air terjun yang ketiga. Untuk mendatangi air terjun ini kita harus melewati tebing di sebelah sana untuk turun. Dan di bawah sana masih ada lagi air terjun yang mungkin nanti saya akan datangi dan melihat keindahan air terjun yang ada di Gunung Rinjani. Oke, ya.
Oke, setelah saya dari air terjun ini, saya akan menuju ke air terjun selanjutnya di bawah sana. Sebenarnya ini adalah jalan pintas dari Danau Segara Anak menuju ke pemandian Gua Susu, tapi tidak direkomendasikan karena jalan yang harus diseberangi cukup lumayan ekstrim, tuh seperti ini. Kita bisa lihat jalannya sangat terjal sekali, jadi tidak direkomendasikan melewati jalur ini. Hanya orang-orang yang sudah terbiasa melewati tebing saja yang bisa melewati medan ini untuk menuju ke pemandian air panas yang ada di Gua Susu. Dan di sebelah sana ada air terjun juga yang harus saya datangi. Oke, let's go. Dan saya akan coba untuk turun ke bawah sana. Di sini saya akan mencoba untuk mencari jalan menuju ke air terjun selanjutnya. Ya, sepertinya jalan untuk turun ke bawah ini susah sekali, sulit tebing. Jadi saya hanya bisa sampai di sini saja karena tebing. Ke bawah sana sebenarnya pemandangan di bawah sana lebih indah dan sepertinya di bawah lagi ada air terjun. Tapi mungkin saya tidak bisa turun ke sana karena jalannya licin dan kebetulan saya juga sendiri di sini, takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi mungkin saya hanya bisa sampai di sini untuk mengeksplornya. Karena saya tidak bisa menemukan jalan untuk turun ke air terjun selanjutnya, akhirnya saya putuskan untuk kembali ke danau. Oke, karena sudah cukup lama saya berada di air terjun ini, mungkin saya akan balik lagi ke tempat pemandian air panas yang kedua di bawah lagi. Kemarin saya coba di atas sana yang ada pancuran dan sekarang akan saya coba di bawahnya lagi. Oke, let's go. Ya, cukup menegangkan. Saya naik dari bawah sana. Ini ketinggiannya kurang lebih sekitar 50 meter ke bawah. Tuh. Kita harus turun lewat celah pohon ini, celah pohon ini. Dan akhirnya saya sudah sampai di atas. Oke.